Nah, ini gue suka banget sih. Ada cermin di depan tempat tidur, tapi tidak benar-benar di depan, bro. Kalau benar-benar di depan kan feng shui nggak bagus. Kaget gitu bangunnya. Tapi kalau ini di samping. Jadi ketika coba deh lu duduk situ. Lu bisa lihat diri lu sendiri? Enggak, kalau duduk. Gini dikit tuh. Nah, gitu. Emang benar-benar tegak gitu kalau lagi enggak kan? Iya. Dulu man, gini. Bang Bewok tuh terakhir banyak curhat dia. Aduh. Di kamar tuh bukannya olahraga, dia malah merenung terakhir. Soalnya kata dia apa tau gak? Tempat tidur tuh buat tidur, bukan buat bangun. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Sawangan, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Eco Town. Jadi ini adalah proyek perumahan yang bisa dibilang paling mewah di Sawangan, teman-teman. Bisa dilihat dari depannya aja nih, teman-teman bisa lihat ini adalah main gate-nya. Main gate-nya itu bener-bener dibuat super mewah. Kenapa? Karena ini kita langsung disambut sama air mancur yang dibuat dengan benar-benar bagus. Nah, penasaran sama rumahnya? Rumahnya itu dari belakangnya tampaknya seperti ini loh. Jarang banget ada developer yang mau membuat tampak bisa sebagus ini di bagian belakangnya. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah kerjasama antara Indonesia dengan Korea. Ini adalah kerjasama antara Vasanta Group dengan Lotte. Teman-teman semua pasti tahu Lotte itu apa. Lotte itu adalah yang kita tahu pasti adalah supermarket. Dan sekarang mereka mau bikin rumah pertama mereka di Indonesia. Makanya mereka bikin yang benar-benar kelasnya super premium. Yuk sekarang kita menuju ke rumahnya. Sebelum kita ke rumahnya, teman-teman bisa lihat di bagian belakangnya ini. Jadi nanti kalau kita keluar dari rumah, itu kita langsung bisa keluar dari belakang. Dan ini langsung menuju ke fasilitas yang banyak banget ada di Eco Town ini. Dan yang lebih menarik lagi, kalau teman-teman ngelihat ke daerah sana, lokasi dari Eco Town ini itu bener-bener deket banget sama Senopatinya Sawangan. Teman-teman tahu dong, Senopati yang ada di Jakarta Selatan itu sekarang diadaptasi di Sawangan. Namanya adalah Senopati Boulevard dan itu lokasinya bener-bener di depan dari perumahan Hanam ini. Jadi rumah yang mau kita review ini namanya adalah perumahan Hanam. Ini menarik banget teman-teman. Jadi ya kita kalau beli rumah di sini itu nggak usah lagi khawatir sama kebutuhan-kebutuhan pokok, karena begitu keluar dari perumahan ini teman-teman langsung bisa ketemu sama commercial area. Dan ini adalah rumahnya. Ada beberapa tipe teman-teman. Jadi yang ini adalah tipe 8, tipe 9, dan yang ini adalah tipe 10. Ada yang menarik dari perumahan Hanam ini teman-teman. Jadi kalau di rumah-rumah yang lain, di perumahan-perumahan yang lain, itu biasa satu tipe rumah itu ya udah berjejer terus. Kalau ini enggak. Kalau teman-teman lihat di sini, ini lebar 8, lebar 9, dan lebar 10. Itu semua nanti akan berurutannya begitu. Jadi lebar 8, lebar 9, lebar 10, lebar 8, lebar 9, lebar 10. Jadi yang terjadi adalah di perumahan kita tuh nanti nggak akan monoton teman-teman. Karena antara kita, tetangga kita, dan tetangga kita lagi itu berbeda-beda bentuknya. Itu lebih menarik daripada kelihatannya lebih seragam. Supaya rumah kita terlihat lebih eksklusif. Nah, yang rumah yang mau kita review ini adalah yang ini nih teman-teman. Jadi ini adalah Lux Enclave. Jadi luas tanahnya itu ada di 144 meter persegi dan building areanya itu ada di 206 meter persegi. Oke, sekarang kita mulai dulu dari atas teman-teman. Jadi kalau kita lihat, ini tuh atapnya ada dua. Dari satu yang ke depan, satu lagi ke belakang teman-teman. Di tengahnya itu ada duct-nya. Jadi bisa terlihat tampilannya itu seperti nggak pakai atap genteng teman-teman. Jadi depannya itu benar-benar terlihat kontemporer, kotak-kotak aja. Nah, atapnya sendiri tuh teman-teman itu menggunakan atap spandek. Oke, sekarang kita bahas lagi bagian depannya. Jadi ini rumah itu didominasi sama warna abu-abu, putih, dan coklat nih. Nah, kalau bagian coklatnya ini teman-teman bisa lihat ini ditarik sampai ke atas. Habis itu menuju ke kiri itu dia menggunakan material conwood. Dan yang kerennya di bagian sampingnya itu dikasih lampu LED. Ini keren banget ya. Dan di bagian sini juga
seperti itu teman-teman. Jadi di bagian sini tuh menggunakan conwood dan juga di sininya itu tetap menggunakan LED. Dan LED ini tuh bukan cuma di bagian conwoodnya aja, tapi juga sampai di bagian sini nih. Lihat deh, jadi plafon zaman sekarang itu teman-teman, permainan lighting itu udah nggak lagi pakai lampu-lampu yang terlihat menonjol, tapi bisa dibuat seperti ini nih, menggunakan LED strip. Oke, kalau kita lihat dari fasadnya, yang menarik itu adalah di bagian sini. Begitu kita masuk itu feelingnya kayak masuk ke rumah raksasa ya. Jadi ini tuh bener-bener besar banget dan tinggi banget, apalagi bagian pintunya itu warnanya disamain bagian atasnya. Jadi ketika pintunya ini tertutup, seakan-akan ini adalah satu pintu yang besar sekali. Dan ini kelihatan sangat monumental sih menurut gue. Kenapa? Karena dengan kita masuk ke dalam satu rumah dengan penyambutan yang segini tingginya, itu rasanya membuat kita mendapatkan satu kebanggaan ketika kita pulang ke rumah, karena rumah yang kita hasilin dari kerja keras itu benar-benar sebuah rumah yang megah dan terlihat kokoh karena benar-benar tinggi banget. Nah, di sebelah kanannya ini teman-teman bisa lihat, ini menggunakan 60 x 120 homogeneous style, motifnya stone, dan dipadu padan sama batu alam beneran yang ditaruhnya itu susun bata. Nah, ke sini ini adalah bagian area service, teman-teman. Jadi begitu teman-teman parkir di sini tuh bisa langsung menuju ke area service ini, dan yang gue suka adalah dia menggunakan aluminium yang udah ada kisi-kisinya. Jadi bisa dibayangin di bagian ruangan service ini itu akan selalu baik sirkulasi udaranya. Dan yang menarik adalah di bagian sini nih. Ini emang terlihat cuman untuk 2 mobil, tapi nggak usah khawatir kalau teman-teman punya tamu datang, ada 2 mobil lagi tambahan, ini bisa banget untuk parkir masuk ke sini. Ini menarik banget sih, zaman sekarang itu ketika kita punya rumah pasti itu akan menjadi tempat nongkrong. Gara-gara pandemi kemarin, rumah itu menjadi sangat penting untuk jadi tempat kita nongkrong. Nah, yang paling dibutuhin adalah tempat parkir, dan ini teman-teman bisa bayangin kalau misalnya mobil kita ada 2, masuk ke sana, teman-teman kita datang lagi, tambah 2 lagi, dan tambah lagi 1, 2 di sini, kita bisa menampung satu rumah ini itu sampai 6 mobil. Oke, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita bahas dulu yang di atas banget itu yang tadi nggak terlalu kelihatan, teman-teman. Jadi di situ ada balok-balok yang dibungkus menggunakan GRC. GRC yang biasa dipakai buat lisplang, teman-teman. Habis itu dicat pakai fiber coat. Jadi hasilnya itu benar-benar kelihatan kayu banget. Dan di sebelah kirinya itu ada kisi-kisi dari aluminium nih untuk sebuah aksen supaya rumah ini terlihat fasadnya jauh lebih menarik lagi. Nah teman-teman, perpaduan warna di rumah ini tuh bagian fasadnya tuh benar-benar terlihat sangat menarik ya. Jadi kita bisa lihat di sini tuh ada abu-abu yang gelap banget, ada abu-abu yang muda, dan ada putih tapi bukan putih biasa teman-teman. Dan ini teman-teman bisa cari warna cat seperti ini tuh pakai Dulux. Jadi Dulux Weather Shield itu ada pilihan buat warna-warna seperti ini. Kalau untuk warna yang gelap itu kita pakai West Coast Grey. Sedangkan kalau kita pakai yang warna putih ini, itu kita bisa menggunakan putih yang white on white. Sedangkan kalau kita mau menggunakan yang abu-abu seperti ini, abu-abunya tuh muda, itu teman-teman bisa menggunakan cat Dulux yang touch of grey. Nah, kenapa Dulux ini penting teman-teman? Karena Dulux ini punya perlindungan sampai 7 tahun. Anti jamur. Dan sekarang ada yang lebih menarik lagi. Yang lebih menarik lagi adalah ada Weather Shield Dulux yang flash. Teman-teman nggak usah lagi pakai cat dasar, langsung tinggal dicat aja, langsung dari acian. Jadi pekerjaan pembuatan rumah kita akan lebih cepat lagi. Oke, sekarang kita mau bahas ke dalam rumahnya. Tapi teman-teman bisa bayangin nggak, ketika kita naik ke dalam rumah kita ketemu satu tangga ceper yang nggak terlalu tinggi nih. Ini tingginya sekitar 15 cm-an. Habis itu di bagian bawahnya itu ada LED-nya. Dengan ada tangga yang ceper ini, perasaannya tuh kita ringan melangkah ke dalam rumah. Stepnya menjadi lebih banyak yang membuat rumah ini kelihatan lebih anggun. Dan yang lebih kerennya adalah di sini tuh nggak dibikin sama ukurannya, tapi ada yang lebih besar, ada yang sedikit lebih kecil, dan baru masuk ke dalam terasnya. Dan yang serunya adalah kita bisa punya satu taman di sini yang akan tumbuh secara baik. Kenapa? Karena matahari tetap akan mengenai tumbuhan kita dengan baik. Tapi ya tentu aja ini harus dicari tanaman yang modelnya adalah tanaman yang bisa bertahan di tempat teduh. Ada yang menarik juga di sini, teman-teman bisa lihat. Ini tuh benar-benar detail. Jadi di sini udah dikasih stainless, teman-teman, keliling. Yang fungsinya itu adalah membuat pertemuan antara homogeneous style itu tidak terlalu tajam. Jadi dengan adanya
permainan dari stainless ini, satu kelihatan lebih bagus, yang kedua adalah supaya ini tuh tidak terlalu tajam. Cuma ada kurangnya sedikit di rumah ini menurut gua. Kenapa? Karena di bagian sini tuh nggak dikasih plin. Tapi ini gampang, nanti kalau teman-teman beli rumah di sini, teman-teman bisa tanya sama developer ya, menggunakan apa itu di situ. Nanti teman-teman bisa potong itu untuk jadi plin yang sama seperti di dinding itu. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Ini impresinya luar biasa banget sih. Berat sekali menggunakan pivot, teman-teman. Jadi terlihat seperti tidak memiliki kusen. Dan karena ini adalah rumah buatan Lotte, jadi tentu barang-barangnya harus pakai barang-barang dari Korea dan dipilih ini adalah merek Samsung. Ya nggak usah dijelasin lagi lah ya Samsung sebagus apa. Pasti teman-teman tahu ini adalah smart door lock yang super premium. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Jadi ini ceilingnya tinggi banget, double volume namanya teman-teman. Jadi volume dari satu ruangan di bawah itu di double. Jadi terlihat begitu masuk tuh kita gak langsung ceper pendek, tapi bener-bener tinggi banget. Dan yang gue suka adalah di bagian sininya. Jadi begitu masuk tuh feel-nya itu tetap terang karena kacanya kan besar-besar. Tapi tuh bener-bener gak panas teman-teman, karena di sini udah dikasih kaca film. Di bagian bawah dari tangga ini dimanfaatin untuk jadi tempat naruh sepatu dan naruh mungkin apa ya bro di situ? Sendal ya? Sendal rumah. Sendal rumah ya. Jadi begitu masuk kita bisa langsung berganti sepatu di bagian sini. Gue suka juga di sini ada taman keringnya. Oh ini lucu sih. Dan yang gue suka adalah bagian sini. Jadi ini menggunakan plat besi teman-teman. Abis itu dikasih batu koral warna putih. Supaya batu koral itu tidak lompat ke bagian lantainya. Lantai ini menarik banget, kenapa? Karena ini menggunakan homogeneous style yang ukurannya besar dan warnanya itu abu-abu teman-teman, abu-abu stone gitu. Jadi ini 1 meter kali 1 meter. Dan di sebelah kanannya ini, kalau kita lihat, ini menarik banget ya. Ini menggunakan material kulit batu teman-teman, ini lagi tren nih sekarang. Polyurethane kalau nggak salah namanya, PU. Keren ya. Polyurethane. Polyurethane. Apa sih? Tar lu. Cari dulu. Soalnya gue taunya PU stone aja, bro. Polyurethane. Nah, itu. Teman-teman bisa cari di Tokopedia juga banyak. Modelnya tuh keren banget ya. Jadi bener-bener terlihat seperti batu asli. Ini keren banget sih. Jadi tinggal ditempel di triplek aja. Dan begitu masuk nih di sini tuh ada pintu kamuflase. Kita buka ke dalam sini, ternyata di dalam ini adalah powder room. Powder room ini mantep banget, kenapa? Karena satu yang gue suka, ini dia udah menggunakan monoblok. Jadi ini adalah satu kloset yang mahal. Berapa bro harganya? Belasan kali? Kurang lebih. Karena ini mereknya udah menggunakan Kohler. Dan ini juga udah menggunakan Kohler nih teman-teman, untuk bagian dari wastafel ya. Gue suka banget di bagian sini nih. Ini kayaknya temanya agak stone-stone ya. Jadi begitu masuk itu tadi kulit batunya kelihatan, di sini juga stone juga teman-teman modelnya. Dan ini menggunakan 60-60. Dan yang gue suka di sini, oh ini keren sih. Ada brown mirror yang dikasih di belakangnya LED. Jadi feeling ketika kita ada di powder room ini tuh tidak terasa kecil karena ini benar-benar tinggi banget, besar. Dan gue suka banget di bagian atasnya. Juga dikasih wall panel seperti ini. Jadi ternyata perpaduan antara stone sama kayu itu benar-benar mantep banget, apalagi ketika dipadu padan sama itu brown mirror. Sini kali nggak apa-apa kelihatan. Hai, dadah dulu, dadah dong. Gitu. Suka malu-malu nih Bang Meok. Oke. Di bagian sini teman-teman, ini masih ada tempat untuk duduk-duduk santai di sini sambil mungkin. Oh nih, jadi ada dua nih bro. Karena zaman sekarang ini kan adalah rumah incerannya anak Jaksel. Karena ini lokasinya di selatan Jakarta kan. Anak Jaksel apa sih? Salah satu hobinya sepatu. Makanya mesti banyak tempat penyimpanan sepatu. Jadi di sini ada tempat penyimpanan sepatu, di situ ada sepatu juga. Biar nggak rebutan antara istri sama suami bro. Istri sama suami bukan anaknya malah yang ngetren, sepatunya malah bapak sama ibunya. Hah?
Ya anaknya mau ngapain cepet tumbuh. Kayak ibaratnya bini gue pakai Jordan, gue pakai Jordan gitu. Anak gue mah Skechers aja. Karena apa ya? 6 bulan sekali ganti. Yang gue suka adalah ketika kita habis dari area ini, teman-teman, kita langsung ketemu sama satu open space nih. Open space-nya enak, bentuknya kotak, teman-teman. Jadi ini ukurannya tuh sekitar 9x4. Nah, ini feelingnya nih, teman-teman. Kalau kita punya living room yang ukurannya 9x4, kita tuh bisa dapat perasaan ruang yang seperti ini. Nah, di bagian depannya ini kita mulai dari sini. Ini gue suka banget. Di sini tuh ada ceiling yang tinggi lagi. Ini tuh istilahnya sebenarnya adalah double volume, teman-teman. Jadi ruangan ini itu volumenya double. Ngerti nggak, bro? Volume nih, misalnya di sini 4 meter, sini 4 meter, sini 4 meter, sini 4 meter, dikali 4 meter. Berarti berapa? 4, 16 kali 4 berapa? Segitulah. Nah, 54 atau berapa? 58, 48. berapa? 54, ya, 54. Tapi karena di atasnya ditinggiin lagi, jadi 54-nya dikali 2. Karena dikali 2, jadinya namanya apa? Double volume. Itu loh, bro. Ya kan? Itu benar-benar membuat ruang di bagian sini itu benar-benar terlihat megah. Dan gue suka bagian sininya nih. Ini tuh diterusin nih, teman-teman, sampai atas. Dan ini dicat tembok biasa sebenarnya, cuman cat tembok motif. Keren ya? Jadi kalau kita mau bikin seperti ini tuh, teman-teman, nggak melulu ini tuh harus menggunakan HPL, tapi bisa menggunakan cat tembok nih seperti ini. Hasilnya juga terlihat bagus. Apalagi ini adalah area yang tidak dipegang-pegang sama tangan. Jadi 10 tahun lagi juga bentuknya masih akan seperti ini. Dan yang pasti lebih menghemat biaya daripada kita membuat HPL dari bawah sampai ke atas. Tapi ini hasilnya keren banget. Oke, sekarang kita bahas di sini. Jadi akhirnya karena kita punya double volume, teman-teman, kita bisa kasih lampu gantung yang megah seperti ini, dan di sekelilingnya ini, nah, itu menggunakan brown mirror. Oke, sekarang kita menuju ke sini, teman-teman. Jadi di sini tuh dapat void. Nah, di bagian sininya ini dia langsung ketemu sama meja makan. Oke, meja makannya enak, bisa dipakai buat 6 orang. Jadi kalau kita mau punya satu meja makan yang bisa dipakai buat 6 orang, itu kita harus minimal 4 meter seperti ini nih. Baru sirkulasi dari sini enak, sirkulasi di sana enak. Nah, ini juga menggunakan ini, menurut gue peletakannya paling bagus sih. Karena ini bener-bener ngedobelin ruangan ini. Jadi ini brown mirror-nya peletakannya bener-bener bagus banget. Dan teman-teman nggak salah lihat, ini adalah lift. Nanti kita naik lift ini dulu juga ya. Karena ini menarik banget. Nah, kalau di sini nih, teman-teman, ini menggunakan marmer. Di sininya HPL motif stone. Habis itu di sini menggunakan yang motif kayu. Di bagian belakangnya gue suka nih. Jadi kalau zaman sekarang itu udah beda kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu depan, belakang sama, bro. Kalau sekarang udah enggak. Jadi lebih centil lah sekarang. Jadi di sini tuh kayu, di belakangnya bisa pakai abu-abu. Di sininya yang motifnya bener-bener kayu gitu, agak kasar. Di sini tuh bener-bener halus supaya gampang dibersihin. Dan di bagian atasnya juga teman-teman bisa lihat ini jadi tempat penyimpanan buat barang-barang yang jarang dipakai. Dan di atasnya, wah ini keren sih ceilingnya. Ceilingnya keren. Jadi model tali air, wall panel gitu ya. Habis itu dikelilingin, bikin HPL tipis gitu. Muter, baru dikasih lampu-lampu yang warna hitam seperti ini. Keren banget sih. Dan ini menerus sampai ke bagian jembatan ini. Mantap ya. Oke, sekarang kita menuju mana? Kita mau menuju ke sini. Jadi ini adalah area servisnya, teman-teman. Mantap banget ya. Ini menggunakan solid surface. Habis itu di bagian bawahnya bisa untuk naruh mesin cuci. Mesin cuci front loading. Mesin cuci front loading nih mesin cuci favorit gue karena benar-benar bisa bikin kaos kita tuh nggak gampang rusak. Baju-baju itu lebih lama awet. Apalagi kalau kita yang suka koleksi-koleksi baju, lebih bagus pakai front loading gini. Tapi itu dia punya deterjen juga harus yang khusus. Dan ini yang gue suka tadi, ada ventilasinya. Dan di sebelah sini itu ada kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Cuman ya itu dia nih, teman-teman. Kalau model seperti ini, itu berarti nanti tempat tidur asisten rumah tangganya akan ada di sini. Tapi kalau menurut gue sih, nanti kalau emang benar-benar mau disekat, ini pun juga
masih bisa sih sebenarnya Untuk jadi kamar ya? untuk jadi kamar. Gimana caranya? Adalah caranya kita bisa geser pintu ini ke sini. Jadi dapatlah satu ruangan untuk asisten rumah tangganya, dan bagian dari ininya untuk servis di sini itu bisa dipindah ke bagian sini. Oke, sekarang kita menuju ke lantai atas. Tapi kita jangan naik lift dulu, turunnya aja nanti naik lift. Karena gue mau nunjukin sesuatu material baru. Ini adalah foamy, teman-teman. Keren ya. Jadi kalau yang di sana kulit batu, kalau yang ini foamy. Benar-benar kelihatan alami. Keren ya. Wall panel zaman sekarang tuh. Kita tuh hampir 4 tahun nge-review dan jujur aja gue menikmati banget perubahan material-material, kemajuan teknologi material-material bangunan, dan ini adalah salah satu yang terbaru di foamy. Ini 2 tahun yang lalu kita melihat di TikTok Cina nih. Sekarang udah sampai di Indonesia dan udah bisa diaplikasiin. Dan yang gue suka adalah ini, teman-teman, kalau perhatiin di sini di bagian bawah dari tangga ini tuh semua ada LED-nya, dan LED-nya ini itu nyala berdasarkan sensor. Nanti sensornya di mana gue tunjukin ya. Di mana? Tuh sensornya. Dia akan mati sendiri kalau nggak ada orang yang make. Oke, begitu kita naik ke sini, kita langsung ketemu satu. Oh, ini adalah kamar tidur utama. Yuk. Kamar tidur utamanya menyenangkan banget. Jadi begitu masuk, teman-teman bisa langsung ketemu sama ini. Tempat untuk naruh jam, tempat naruh perhiasan. Habis itu di sini ada walk-in closet ya, jadi nggak langsung ketemu kamar. Di sini juga ada tempat riasnya, dan yang gue suka di bagian sudut-sudut seperti ini tuh dibikin nggak tajam. Kalau materialnya sederhana aja, ini cerminnya dikasih LED lampu. Di sini juga pakai APL sederhana, dan ini juga menggunakan aluminium hitam. Nah, di sini ada satu cermin. Cermin ini fungsinya tentu untuk ngeluasin ruangannya, tapi juga bisa untuk ngaca satu badan. Nah, barulah kita kesini, ini tuh dapat monoblok lagi ya teman-teman. Monoblok tuh apa sih? Jadi monoblok itu tuh ini tuh jadi satu gitu, bukan terpisah kayak kloset-kloset yang standar. Ini mahal sekali harganya. Udah dapat 2 wastafel. Jadi kalau rumah mewah itu emang sekarang kebanyakan menggunakan 2 wastafel supaya suami istri itu punya privacy wastafel masing-masing. Abis itu di bagian sini ya, begitu masuk teman-teman ketemu sama rain shower. Gue suka sih nih layoutnya. Rain shower di sini tuh bagian sini kayu. Abis itu di bagian sini itu ada bathtubnya. Dan yang gue suka adalah bathtubnya itu punya jendela yang bisa dibuka, tapi kecil. Karena kalau besar kan privasinya malah kita kelihatan. Kalau ini kan enggak. Jadi benar-benar dari depan tuh nggak kelihatan. Ini mantep banget sih. Kalau nggak dibuka itu, kita mau tutup benar-benar privacy tertutup, itu di juga udah pakai sunblock. Bukan sunblock, kaca es. Oke. Dan yang gue suka adalah ini detail banget nih. Udah dikasih stop kontak. Dan stop kontaknya itu ditaruhnya di tengah-tengah gitu. Jadi aman dari percikan air. Oke, sekarang kita mau menuju ke mana? Kita menuju ke sini. Ini adalah ruang tidur utamanya. Ruang tidur utamanya sekali lagi teman-teman. Emangnya kalau kita mau rumah kita tuh bagus, wall itu mesti benar-benar di treatment kayak gini. Ini menggunakan wallpaper. Nah, bisa di sini dikasih lampu LED. Gak lupa, ini gue suka banget sih. Ada cermin di depan tempat tidur, tapi tidak benar-benar di depan, bro. Kalau benar-benar di depan kan feng shui nggak bagus, kaget gitu bangunnya. Tapi kalau ini di samping, jadi ketika coba duduk situ, lu bisa lihat diri lu sendiri. Enggak, kalau duduk Gini dikit tuh. Nah, gitu. Emang benar-benar tegak gitu kalau lagi enggak kan? Iya. dulu kan. Bang Bewok tuh ternyata banyak curhat dia. Aduh. Di kamar tuh bukannya olahraga, dia malah merenung terakhir. Soalnya kata dia apa tau gak? Tempat tidur tuh buat tidur, bukan buat bangun. Oke, di sini adalah wall panelnya teman-teman. Wall panelnya kalau teman-teman suka, teman-teman bisa pause video ini habis itu minta bikinin di desainer interior kesayangan kalian seperti ini. Dan di sebelah sini juga menggunakan brown mirror teman-teman. Dan ini gue suka banget sih.
Gila, ini lampu pasti mahal banget, men. Karena ininya tuh marmer. Berat banget, keren. Pedarnya tuh beda loh, bro. Karena dia lampunya ngelewatin marmer dulu. Susah mungkin kelihatan di kamera, tapi ini inspirasi sih buat teman-teman. Keren banget. Dan yang pasti karena ini kamar tidur utama, dia mempunyai balkon yang ukurannya enak. Detail banget. Coba deh lihat nih. Di sini tuh udah dibikin selokannya, ada floor drain-nya juga keren banget. Dan ini ketika kita ada di balkon ini, kita bisa ngeliat orang yang datang ke rumah kita. Dan kalau teman-teman pengen punya rumah dengan railing kaca, ini bisa dicontek nih. Jadi menggunakan besi, di sini begini besinya. Dan harus pakai tempered ya. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke sana. Jadi ini kamar tidur itu sebenarnya adaptif teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin kayak gini supaya kamar tidur kita tuh besar bisa. Tapi kalau ini mau dijadiin kamar juga bisa, karena ini di sini juga sebenarnya layout aslinya adalah ada pintu di sini. Jadi teman-teman punya satu kamar di sini. Hasilnya adalah apa? Kita punya kamar satu lagi sebenarnya. Dan nggak usah khawatir, karena kamar ini kalau emang kita nggak mau extend kamar kita, nggak mau dibikin adaptif, teman-teman bisa gunain ini jadi kamar anak. Karena apa? Karena di kamar tidur ini pun juga sudah dilengkapi sama kamar mandi. Ini gue suka banget sih karena di sini gunain kayu-kayu gitu. Mantep ya, kayu habis itu stone. Nah, ini baru bukan monoblok nih karena double nih. Tapi udah kohler. Yuk, kita lihat di sebelah sini. Gue suka banget sih. Jadi ini kalau bisa dibayangin gak sih? Gue tuh pertama kali ngeliat ini sebenarnya di film-film luar negeri kan. Sama kedua ngeliatnya di mana? Rumahnya Pak Habibie, tau gak? Oh iya. Dia kan buku-bukunya banyak tuh. Ini gue suka banget sih ini kayak gini. Gila, keren. Ini cocok banget ada di kamar kerja gitu. Menambah kesan kepinteran. Iya. Nggak sih, bro? Kalau Pak Habibie mah gak usah pakai buku juga kelihatan pinter ya, kan ngomong juga kelihatan pinter. Tapi kalau kita yang kurang pinter, bisa tambahin tangga seperti punya Pak Habibie supaya kelihatan pinter gitu. Minimal ada pakatnya. Dan ini gue suka banget nih menerus ke sini. Aduh, ini kursi juga keren sekali. Mereknya Zeus nih. Keren. Tuh. Elegan banget. Dan ini ya udah nih menerus sampai sini, dan gue sukanya ini dibikin untuk jadi sofa. Dan layoutnya keren. Kenapa? Karena dari sini kita bisa lihat situ. Asik ya. Ini pakai HPL aja semua teman-teman, dan gue suka adalah di bagian sininya digunain besi tempah untuk jadi tahanan supaya buku kita tuh nggak jatuh gitu, atau barang-barang tuh di sini tuh nggak gampang jatuh. Oke, sekarang kita mau naik ke atas, tapi gue nggak mau naik itu bro. Gue mau nunjukin liftnya keren. Ada sensornya. Nah, ini keren banget sih. Rumah zaman sekarang tuh emang, karena lift juga udah nggak segitu mahal ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang kita masih kuat ya bro. Cuman ini sebenarnya investasi buat jangka panjang kan. Karena rumah kan dipakai untuk lama kan. Lihat ya, keren. Ini bro. Oke, lo masuk situ bro. Diam ya. Gue pencet 3 nih. Ya kan? Gak mau naik kan nih? Gak mau naik kan? Gak mau naik kan? Udah pencet 3. Yeah. Kenapa? Karena gue ngelewatin ini bro. Oh, oke. Jadi ini ada sensornya. Jadi ini aman banget nih lift. Kalau kaki gue di sini dia gak bakal naik. Gak bakal naik. Tapi kalau kita pindah ke sini, habis itu kita begini, habis itu kita pencet 3 gini. Tutup. Jalan dia. Nih, percaya nggak? Gue tes ya. Nih, ini kan kita lagi gerak nih. Juga. Nah, ntar dulu, di sini dulu. Nih lihat ya, ini lagi gerak nih liftnya. Gue gini. Berhenti dia. Tuh, nggak mau dia berhenti. Ya gue mesti, gini, pencet lagi. Canggih liftnya sekarang, apalagi di atasnya ada ini nih. Kalau lo baru pulang dari Sono Party, Entah di lift nggak? habis itu lo naik ke kamar lo, naik lift, ngeliat begini,
cabut lagi kayaknya. Si kurang nih, masih bisa lihat jelas gitu. Dan ketiga ini kita ketemu sama satu selasar teman-teman. Di sini bisa dimanfaatin untuk jadi tempat nongkrong, main-main buat anak-anak. Makanya di sini di set seperti ini. Dan ini adalah lokasi tangga yang tadi nih teman-teman. Jadi ini sensornya tetap di sini ada juga, jadi sensornya banyak. Menarik juga selalu pakai brown mirror di rumah ini. Dan begitu keluar lift tadi kita ketemu nih dua kamar. Satu kamar yang ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Mantap nih kamar tidur anak yang laki-laki. Ini gue suka banget nih. Jadi sekarang tuh supaya poster lo keren bro, cetaklah di atas kanvas. Kanvas ya? Jadi kayak misalnya lu punya gambar keren gitu ya, lu datang ke digital printing, mereka tuh sebenarnya ada kanvas. Jadi hasilnya tuh bisa benar-benar beda gitu, kayak nggak kayak poster biasa kan. Iya. Habis itu beli nih high res. Jadi sebenarnya banyak interior designer tuh ngakalinnya gitu, dia beli high res, bisa dicetak kanvas, pasti jadi bagus kayak gini. Nah, ini sederhana aja teman-teman, semua pakai APL warna biru. Habis itu di sini gue suka juga nih wallpaper. Itu di atasnya tuh ini bisa dibuka. Oh, bisa dibuka loh. Jadi atasnya tetap pakai wallpaper nih supaya warnanya tetap sama ini. Di sini gue pakai wallpaper yang planet-planet gitu. Ini desainer sekarang tuh ya, centil-centil tapi lucu gitu. Dan ini juga udah ada jendelanya. Dan di kamar ini udah punya kamar mandi di dalam. Oke, semuanya kohler teman-teman. Sama juga ininya, juga kohler, ini kohler. Dan ada satu cermin untuk melihat satu badan. Dan sekarang kita menuju ke kamar tidur anak yang perempuan. Nah, kamar tidur anak yang perempuan ini agak istimewa teman-teman. Kenapa? Karena dia memiliki balkon. Ini gue suka banget juga sih. Gue tuh dulu nggak pernah mikir kayak gini bro. Kamar anak perempuan, ngapain sih? Karena gue kan dari kecil laki semua. Kakak gue laki juga. Jadi tuh nggak ada perintilan kayak gini di rumah gue. Sekarang begitu gue kawin, anak gue perempuan, umur 7 tahun aja udah minta yang begini-begini. Ini lucu juga loh. Tapi seneng banget di kamar anak perempuan kita dikasih lampu untuk makeup seperti ini. Dan di belakangnya dikasih, perhatiin nggak detailnya? Oh beda. Beda. Jadi yang ini itu brown mirror, yang ini cermin biasa. Antik ya? Antik. Jadi kalau buat muka ya tetap harus cermin biasa dong supaya benar-benar jelas. Bagus ya? Detail. Gue suka banget di rumah. Nah ini juga, ini gue suka banget nih ada lengkungan-lengkungan kayak gitu. Dan yang pasti di kamar ini juga punya kamar mandi. Nah kalau kita punya kamar mandi yang nggak punya jendela gitu gimana? Jadi teman-teman bisa pakai exhaust, habis itu dikasih pralon menuju ke luar. Jadi ini benar-benar nggak pengap nih. Dan nah inilah bedanya. Kamar anak perempuan dikasih balkon. Ini juga keren banget sih ini aluminiumnya. Satu karena tinggi dan ini finish good bro. Benar-benar dibikin di pabrik. Eksklusif. Nah itu teman-teman bisa lihat di situ itu adalah sensornya nih. Jadi ketika kita lewat lampunya nyala nih. Keren ya. Ada yang keren banget di rumah ini. Ini inspirasi baru nih. Kontemporer banget nih, zaman sekarang banget. Jadi ini pakai plat besi nih teman-teman. Kalau pengen bikin railing kayak gini nih seru banget. Jadi itu anak tangganya di sini dia taruh 2 doang. Keren ya. Habis itu baru dikasih hand railing dari kayu. Sedangkan kalau bukan railing yang di tangga, teman-teman bisa lihat di sini. Ini menggunakan kaca nih. Ini pakai si plat. Bikinnya seperti ini nih. Jadi kalau teman-teman suka sama model railing seperti ini bisa bawa ke tukang besi langganan kalian. Detail-detailnya. Kita diambilin ya bro. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Hanam ini? Nomor 1 adalah lokasinya. Lokasinya ini benar-benar yang terbaik di Sawangan. Perumahan ini itu luasnya di 102 hektar dan 55%-nya itu adalah lahan hijau.
Jadi kalau teman-teman tinggal di sini bisa kebayangkan hijaunya lingkungan di daerah ini. Habis itu nomor 2, Hanam ini merupakan bagian dari Lux Collection, perumahan mewah di Sawangan yang memiliki akses eksklusif paling dekat dengan komersial dan entertainment area. Dan yang pasti ini eksklusif banget, cuman ada 99 unit di perumahan yang pertama ini. Oke, kita lanjut lagi ke lokasi di center Eco Town, yaitu ada Senopati Boulevard yang merupakan pusat komersil, hiburan, dan juga sudah bergabung tenan internasional seperti Starbucks, Hokben, Burger King, Vilo Gelato, Fish Street, Will's Bakery Luasa, Telaga Seafood, dan yang akan segera dibuka adalah Mitra 10, Marugame Udon, Aspen Medical. Dan yang paling menarik adalah Baim Wong sudah berinvestasi juga di sini dan dia akan membuat Tiger Wong Entertainment di area ini. Oh ya teman-teman, kalau kita ngomongin properti itu kita harus ngomongin masalah lokasi dan lokasi itu udah pasti akses. Akses ke sini itu udah ada Tol Desari dan Tol Serpong Cinere. Dan pembangunan Tol Serpong Cinere itu akan berlanjut menuju ke Bogor dan itu akan membuat akses ke lokasi ini semakin banyak dan cepat. Bisa dibayangin kalau semua itu nanti udah jadi, harga investasi kita di rumah ini pasti akan melonjak jauh. Nah, fasilitas di Hanamnya sendiri itu ada apa teman-teman? Di sini tuh ada Central Garden, ada water feature, ada terrace seating, ada sunken barbecue, ada pavilion, ada outdoor gym, ada children playground, ada jogging path, dan pocket garden. Nah, sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah harganya. Kalau teman-teman pengen beli rumah ini yang tipe 9 itu ada di start dari 3,8 miliar. Tungguin review kita di tipe berikutnya ya. Oh ya, juga jangan lupa untuk follow Instagramnya ecotown.id dan juga masuk ke websitenya ecotown.id untuk dapetin promo-promo menarik. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Prof? Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di tempat yang paling mewah di Sawangan. Mau tahu tempatnya? Tapi kita... Prof? Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di satu tempat yang paling ditunggu-tunggu di Sawangan. Bisa dibilang ini adalah yang paling mewah di Sawangan. Kita sekarang ada di Eco Town. Kita sekarang ada di Eco Town. Apaan? Sawangan. Nih, gue mau nunjukin nyala dia. Jangan lewat tangga dulu dong. Gue mau ngasih tahu sensor.